Halo horror lovers. Nah, pada podcast malam Jumat ini, Cakrawala Unik mau menceritakan sebuah kisah horor tentang kehidupan pegawai perkantoran. Tetapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasinya. Langsung saja, pasang telinga kalian, biarkan suasana horor merasuki jiwa kalian. Dikisahkan ada dua orang sahabat sejak kuliah bernama Berli dan Bayu yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Surabaya. Karena bekerja di kantor yang sama, mereka juga memutuskan untuk ngekos di tempat yang sama. Oleh karena itu, mereka sering pulang bareng demi menghemat ongkos ojek online. Keduanya merupakan staf divisi branding. Kebetulan pada saat itu ada permintaan klien yang mendadak dan harus selesai di hari itu juga. Mau tak mau, mereka sibuk mengerjakan proyek itu. Seluruh pegawai kantor semuanya sudah balik kecuali kedua sahabatan tersebut. Untuk mengisi kesunyian, mereka cerita berbagai topik, mulai dari kuliner, tempat wisata, gadis impian, dan sebagainya. Karena kehabisan cerita, Bayu pun mengubah topik menjadi sebuah kisah horor mengenai kantornya. Bayu bertanya kepada Berli, "Ber, tahu nggak kenapa staf lain buruan cabut kalau sudah jam pulang kantor?" Berli pun menjawab dengan polos, "Ya iyalah, ngapain juga lama-lamain di tempat kerja." Bayu pun menjawab Berli kembali, "Enggak Ber, bukan itu alasannya. Dengar-dengar nih Ber, kantor ini ada hantu yang menyerupai staf kantor lain. Dan hobinya ngusilin pegawai yang sedang lembur. Persis kayak kita sekarang." "Hus, jangan cerita sembarangan lu. Ntar penunggunya denger malah muncul beneran ntar," jawab Berli. "Amit-amit dah, pekerjaan gue masih lama nih kelar," kata Bayu. "Lah, apalagi gue. Emang susah ya jadi budak korporat," jawab Berli. Mereka mengerjakan tugasnya hingga tak terasa waktu menunjukkan jam 9:30 malam. Suasana kantor berubah menjadi hening. Yang terdengar cuma suara hembusan angin dari AC. Lampu yang dinyalakan pun sisa setengah. Akhirnya selesai juga pekerjaan ini. Balik yuk Ber, katakan Bayu. "Gue sih sisa convert dan kirim ke klien, tapi bisalah dikerjakan di kosan nanti. Gue ke WC dulu ya," jawab Berli. "Oh, ya udah, gue mesen dulu ojek online-nya. Gue tunggu di bawah ya," ucap Bayu. Berli pun masuk ke kamar mandi untuk melepaskan hasratnya buang air kecil. Setelah keluar dari kamar mandi, dia melihat Bayu sedang duduk di kursinya lengkap dengan laptop yang menyala. Dia pun mendekatinya dan berkata, "Loh Bay, bukannya lu mau pesan ojek biar kita gak nunggu lama?" "Oh iya nih Ber, ada beberapa desain yang harus direvisi dikit," jawab Bayu. "Ya udah deh, gue juga selesaiin pekerjaan." Semuanya berjalan dengan normal. Tiba-tiba lampu di ruang kerja mereka mulai mati nyala. "Bye, lihat nih, penunggunya marah nih gara-gara kita gosipin tadi," ucap Berli dengan nada bercanda. "Tenang aja, enggak kok," jawab Bayu. "Oh ya Bay, AC-nya tolong dikecilin ya, dingin nih, jadi merinding," kata Berli. Bayu tidak menjawab apa-apa. Yang kedengaran cuma suara ketikan di keyboard dan suara mouse yang diklik. Berli pun melirik ke arah Bayu. Mukanya gak kelihatan karena tertutup layar laptop. Yang terlihat hanya gerakan mouse yang dipegang Bayu. "Oh ya Bay, pinjam flash disk dong, mau sekalian backup filenya." Bayu tidak menjawab apa-apa, tapi tangannya menjulur ke arah Berli. Di genggamannya ada sebuah flash disk. "Makasih ya Bay," ucap Berli sambil mengambil FD dari tangan Bayu. "Kok tangan lu dingin bener bro? Udah dibilang kan kecilin AC-nya," gerutu Berli. Karena Bayu tidak merespon apa-apa, Berli pun berinisiatif untuk mengambil remote AC.
tapi dia kebingungan. Ternyata AC satu pun tidak ada yang menyala. Tapi suasana ruang kerja telah semakin dingin dan tambah dingin. Tiba-tiba HP Berli berdering. Tampak di layar Bayu sedang memanggil. Berli pun berkata, "Bay, lu ngapain nelpon gue?" "Kepencet ya?" tanya Berli. Bayu tetap terdiam. Berli pun menutup panggilannya. Setelah dimatikan, HP-nya berdering kembali. Dan di layar tertulis Bayu sedang memanggil. Berli pun berkata lagi, "Bay, berhentilah bercandanya, biar cepat kelar kita." Berli pun menutup panggilan untuk kedua kalinya. Tapi bukannya berhenti, HP-nya kembali berdering untuk ketiga kalinya. Dan masih sama, yang menelponnya adalah Bayu. Dengan nada sedikit emosi, Berli berkata, "Gue angkat nih ya, biar pulsa lu kepotong, baru tahu rasa lu." "Halo, rasain pulsa lu ke..." "Ber, lu di mana sih? Bapaknya udah sampai nih dari tadi. Mau pulang gak lu?" Dengar suara Bayu yang marah-marah di telepon. Berli yang kebingungan kembali bertanya, "Lah, emang lu di mana?" "Gue udah di lobi lah. Kan udah gue bilang." Berli pun syok, keringatnya bercucuran, bulu kuduknya merinding. Sesekali ia melirik ke sosok yang mirip dengan Bayu di depannya. Sosok itu masih ada, benar-benar diam kaku, tidak bergerak sama sekali. Agar sosok itu tidak curiga, Berli pun berkata sambil berlari menuju lift, "Bro, gue udah selesai nih, balik dulu ya." Lampu di ruangan itu tiba-tiba padam seluruhnya. Dan penerangan yang ada hanya cahaya pantulan layar laptop yang memperlihatkan bayangan muka sosok itu. Berli yang sangat ketakutan menekan tombol turun berkali-kali sambil beberapa kali menoleh ke arah sosok itu yang tetap duduk terdiam di tengah kegelapan. Berli terus menekan tombol turun. Ketika ia menoleh kembali, alangkah terkejutnya dia. Sosok itu sudah tidak ada. Berli kembali mengarahkan pandangannya ke lift. Tetapi sosok itu berdiri di depan Berli. Kemudian sambil memegang pundak Berli, ia berkata, "Kamu sudah selesai atau sudah tahu?" Cukup sekian kisah horor pada malam hari ini. Mungkin di antara kalian pernah mendengar cerita yang mirip dengan cerita ini. Yap, kalian benar. Bersumber yang sama namun alurnya dibuat berbeda. Oh ya, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian mempunyai cerita horor yang mau dibagikan, dengan sangat menyambut kalian, silakan komen di bawah. Admin pamit undur diri. Selamat malam.